Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini ibu-ibu dapat menghadiri undangan saya dengan Bu Dwi dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai implementasi pada aksi nyata di modul 1.4. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terutama Ibu Kepala UPTD SD 4 Gedong Tataan, kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan kami. Di sini kami bukan bermaksud untuk mengajari ibu-ibu. Kami rasa ilmu yang ibu-ibu miliki itu sudah jauh di atas kami. Pengalaman ibu-ibu itu sudah lebih lama dari kami. Tapi kami hanya ingin membagikan ilmu yang sudah kami dapatkan selama kami menjalankan pendidikan dalam guru penggerak selama kurang lebih sudah berjalan hampir 3 bulan. Dan pada siang hari ini, sebelum diseminasi kami paparkan, kita dengarkan dulu arahan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat ibu-ibu guru hebat UPTD SD Negeri 4 Gedong Tataan, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan ibu guru hebat kita, tugas dari CGP. Mudah-mudahan ibu-ibu guru hebat yang belum daftar untuk segera daftar untuk gelombang-gelombang selanjutnya. Semangat ya untuk ibu-ibu guru hebat. Selawat serta salam mari kita sanjung agungkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di akhir yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu guru hebat, tujuan Ibu Rizky dan Ibu Dewi mengumpulkan kita di ruangan ini yaitu mendiseminasikan tentang budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Maksudnya budaya positif di sini yang kita terapkan dengan anak kita, anak didik kita dalam sehari-hari. Untuk itu ya, Bu Rizky dan Bu Dwi, saya ucapkan terima kasih bahwa di UPTD SD 4 ini sudah ada calon guru penggerak dan sebentar lagi menjadi guru penggerak. Semoga sekolah kita semakin sukses, ya, semakin hebat dengan adanya guru penggerak. Karena saya dengar dalam bahasa penggerak itu ada 3 kata ya. Kalau nggak salah ini, karena saya kan belum mengikuti, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi mudah-mudahan setelah adanya guru penggerak, bisa kita bersama-sama bergerak hati, kemudian kita menggerakkan yang sifatnya positif. Saya yakin ya, mudah-mudahan SD kita semakin maju ya. Dan untuk
sekali lagi saya himbau untuk yang belum daftar, silahkan daftar ke menjadi calon guru penggerak untuk gelombang selanjutnya. Kalau gelombang 11 gimana Bu Dwi? Udah tutup belum? Hah? Nah, tanggal 27 terakhir, masih ada waktu ya. Mudah-mudahan hati kita tergerak dulu untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Itu yang saya himbau, karena dari Korwil, dari dinas juga di woro-woro terus supaya SD siapa yang harus daftar. Jadi mudah-mudahan kita setelah adanya kegiatan ini tergerak hati kita untuk daftar menjadi calon guru penggerak. Mungkin ini saja sambutan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, kita akan mulai kegiatan diseminasi kita. Seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan, bahwa kami akan mencoba menyebarkan pemahaman yang kami miliki terkait penerapan pengalaman budaya positif di UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Ibu-ibu perlu diketahui bahwa saya dan Bu Dwi itu sebetulnya dari kelompok yang berbeda, tapi alhamdulillah kami diberi keringanan fasilitator sehingga kami dapat melaksanakan aksi nyata secara berkolaborasi begitu. Jadi kami ambil tindakan, kami berkolaborasi berdua begitu. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dwi Aprilia. Kepada Ibu Dwi saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Tri Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu guru UPTD SDN 4 Gedong Tataan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Sebagai salah satunya pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Dwi Aprilia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesawaran dari UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Sebelum kita mulai penerapan materi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Baiklah Ibu, karena waktu sudah siang dan sepertinya ada yang sepertinya sudah mengantuk. Nah, kita ada iya-iya ya. Semangat buat UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Jawabnya luar biasa. Kalau saya bicara UPTD SDN 4 Gedong Tataan, Bapak Ibu menjawab luar biasa. Kita coba ya. 1, 2, 3. UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Luar biasa. UPTD SDN 4 Gedong Tataan. Luar biasa. Wah, semangatnya luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sangat bahagia sekali saya bisa di antara Bapak Ibu hari ini. Saya rasa ibu-ibu di sini termasuk ibu-ibu guru hebat
Baiklah, kita akan mulai ke konsep inti budaya positif. Di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kenapa sangat penting budaya positif itu kita terapkan di SDN 4 Getang? Karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi diri kepada peserta didik, khususnya dari siswa. Bukan hanya siswa saja, kita sebagai guru pun harus memiliki motivasi intrinsik diri kita sendiri dan harus mengetahui tentang budaya positif. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan budaya positif ke warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita di sekolah, supaya menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang berbudi pekerti luhur, dan juga berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu, mengefisienkan waktu, kita berlanjut ke bagan itu dulu, berisi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ ada profil pelajar Pancasila, di situ ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Di situ ada 6 dimensi, yang satu nggak kelihatan ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa itu yang dimaksud berkebinekaan global? Itu di Indonesia ini banyak budaya ya, jadi itulah yang dinamakan kebinekaan global. Gotong royong. Nah, gotong royong di sini itu bukan berarti kita gotong royong misalnya membersihkan sampah, ya juga sih itu gotong royong, tapi kita berkolaborasi bersama peserta didik, juga dengan rekan sejawat guru juga kita bisa berkolaborasi. Selanjutnya itu kreatif. Kreatif di sini diharapkan peserta didik itu kreatif dalam pembelajaran dan berpikir kritis. Di sini siswa juga harus bisa berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah. Mandiri. Nah, siswa ini wajib diajarkan untuk mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, karena Bapak melakukan sesuatu, murid yang tadinya berbuat buruk, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang kita perintahkan. Perilakunya sudah berubah, emang yang kita perintahkan itu perilaku murid itu berubah menjadi baik. Belum tentu juga Bapak Ibu memahami. Nah, belum tentu juga murid itu berubah jadi baik sepenuhnya jika dia tidak memiliki motivasi diri untuk dia berubah sendiri perilakunya menjadi baik. Nah, terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu adalah bujukan rayuan untuk melakukan sesuatu. Lanjut lagi, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, pada saat kita mengkritik siswa dan membuat dia merasa bersalah, berubah, belum tentu juga siswa itu merasa takut jika dia merasa bersalah seperti itu, dan dia tidak merasa bersalah, jadi dia
harus memotivasikan dirinya. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru lebih dewasa ya Bapak Ibu dari murid. Nah, kita tidak berhak memaksa. Kita tidak boleh bisa memaksa kehendak orang lain, bahwa yang bisa merubah dirinya siswa itu ya siswa itu sendiri. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda ya Bu. Begitu juga kita sebagai guru kebutuhannya berbeda-beda. Begitupun juga siswa kebutuhannya berbeda-beda. Yang kedua, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi keinginan kedepannya seperti apa ini stimulus respon yang kedua ini. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang ketiga, itu kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita berusaha memahaminya. Yang ketiga, stimulasi respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini, murid ini berperilaku buruk. Kenapa? Jangan tiba-tiba kita memberi hukuman kepada murid. Jadi kita harus cari tahu dahulu, cari tahu kenapanya, itunya. Jangan tiba-tiba kita memberi hukuman kepada murid. Terus selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada yang bisa mengontrol, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu kembali ke motivasi diri juga ya, sama, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita yang hanya bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Selanjutnya ke pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kembali lagi itu ke motivasi diri kita ya, tidak bisa mengontrol orang lain. Dan itu misalnya ada siswa yang perilakunya kurang baik, kita melakukan kolaborasi, berkomunikasi dengan siswa itu, kenapa perilakunya tidak baik, dan kita bisa mencari tahu. Selanjutnya, stimulus respon model berpikir menang kalah. Yang kedua, teori kontrol model berpikir menang-menang. Walaupun ada siswa yang berbuat salah, jangan kita menganggap menang, karena di sini tidak ada yang salah dan menang. Jadi kita buatlah anak itu berpikir menang supaya menang anak menang. Jadi artinya mereka akan jika mereka disebut gagal, jadi mereka akan menganggap dirinya gagal. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, kita tahu ya, disiplin itu identik dengan aturan ya ibu-ibu. Aturan, sanksi, mengacu pada disiplin diri. Pada saat ini anak-anak meyakini disiplin itu berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab.
Dan kembali lagi, rasa tanggung jawabnya murid itu berada pada motivasi dirinya sendiri mau berubah atau tidaknya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi ini perhatiannya buat ibu-ibu, jika di dalam pembelajaran sebenarnya kita tidak boleh memberikan reward kepada murid, misalnya seperti hadiah gitu, itu sebenarnya tidak boleh karena itu akan membuat iri teman-temannya. Jadi seperti itu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, kita ambil 3 contoh, sebenarnya banyak ya nilai-nilai kebajikan. Dari profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, Ibu Primary Years Program PYP, teori rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Termasuk kita peserta didik juga ya, salah satu kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Selanjutnya, nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, di sini misalnya dalam pembelajaran ya, Bapak Ibu, bertahan hidup ini contohnya misalnya ada siswa nih, waktu pas kita mengajar, ada siswa yang misalnya ada yang seperti tidur, bermalas-malasan. Nah, itu jangan langsung kita menghukumnya. Kita cari tahu dulu kenapa dia lemes dan kenapa dia nggak bersemangat. Nah, biasanya apakah dia belum sarapan? Mungkin dia belum sarapan. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di situ rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini misalnya kita waktu pembelajaran itu kan kita suka melakukan praktikum ya Bapak Ibu. Nah, kita membagi dalam kelompok-kelompok. Nah, ada tuh salah satu siswa dia tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Nah, itu di situ bisa juga dia tidak dengan
teman akrabnya, jadi dia merasa tidak disayangi dengan temannya, dan jadi kita harus mencari tahu dulu seperti apa. Nah, terus yang penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, penguasaan ini berkaitan dengan harga diri. Seperti apa ini? Misalnya anak-anak itu kan ada yang suka tampil, dan ada yang ingin maju, yang ingin dipuji-puji. Misalnya anak-anak seperti itu. Nah, jadi peserta didik pasti anak tersebut sedang melakukan kebutuhan dasar penguasaan yang ingin didengar, dihargai, dan menjadi seorang pemimpin. Selanjutnya kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, masih ingat enggak Bapak Ibu, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Karena gaya belajar itu berbeda-beda, pada saat kita memberikan materi hanya dengan bercerita, kemungkinan anak yang suka belajar dengan belajar gaya kinestetik mungkin dia akan merasa bosan ya, apalagi anak-anak yang suka berjalan-jalan gitu dan ditegur gurunya, jangan ribut, jangan diam, seperti itu. Nah, jadi murid itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai inovasi kreatif dalam memberikan materi pembelajaran. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini bisa kita terapkan dalam kita pembelajaran, yaitu bisa seperti game, tebak-tebakan, atau nyanyi, supaya anak-anak itu tidak merasa bosan. Karena anak-anak itu emang dia ingin senang, seperti itu. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi dari luar, motivasi intristik itu motivasi dari luar, dan motivasi intristik itu motivasi dari dalam. Nah, motivasi diri yaitu motivasi intristik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi dari luar. Walaupun siswa di situ misalnya siswa mendapat juara. Nah, siswa mendapat juara itu kan biasanya dia ingin mendapatkan imbalan gitu ya. Semangatnya dia. Jadi semangatnya dia itu bukan dari dirinya, tapi dia semangatnya untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya motivasi intristik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan budaya positif ini untuk menciptakan motivasi intristik untuk siswa dan untuk guru juga. Selanjutnya di sini hukuman. Nah, di sini sepertinya ibu-ibu ada yang enggak yang asing dari kata-kata hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira apa yang kata-kata yang asing? Sepertinya restitusi ya. Ya, restitusi asing ya. Kalau hukuman kan seperti biasa lah ya, hukuman. Kalau konsekuensi itu kan dia lebih ke peraturan ya. Terus ada sanksi. Nah, saya jelaskan dari hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, hukuman yang tidak terencana itu misalnya siswa terlambat nih ya. Terus Bapak Ibu kan nggak rencana nih ya menghukum siswa itu, tiba-tiba siswa itu disuruh lari ke lapangan gitu, itu kan tidak terencana.
Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, hukuman psikis ini Bapak Ibu itu termasuk hukuman yang diucapkan dengan kata-kata, dan sebaiknya jangan dilakukan hukuman yang berucapkan dengan kata-kata, karena itu akan menyakiti siswa dan nantinya mereka akan terbawa sampai mereka ke jenjang selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang konsekuensi terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini restitusi ini contohnya seperti ini, Bu. Misal nih ada siswa yang datang terlambat. Terlambat dia. Assalamualaikum Bu, terlambat masuk, ketuk pintu. Kita sebagai guru kita tidak boleh langsung menghukumnya atau kamu di luar sana tidak boleh masuk. Tidak, kita mempersilahkan siswa itu masuk, dan setelah itu siswa itu kita nantinya kita panggil di jam istirahat atau seperti apa, dan kita cari tahu dulu siswa itu kenapa siswa itu terlambat. Pastikan siswa itu punya alasan sendiri mengapa dia terlambat. Misalnya dia main handphone dan tidurnya kemalaman, jadi dia bisa bangun kesiangan dan sekolah datang terlambat. Dan kita bisa menerapkan pertanyaan-pertanyaan dan untuk siswa itu bisa mencari solusi supaya dia tidak datang terlambat lagi untuk di sekolah. Sudah, itu yang untuk yang restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini ibu-ibu kira-kira mana posisi kontrol ibu-ibu guru? Paling rata-rata penghukum ya. Iya ya. Rata-rata penghukum. Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer. Ya, walaupun kita ini se-manajer. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sesama rekan CGD saya, Ibu Tri Rizky Sulistiawati. Kepada Ibu Tri Rizky, saya persilakan. Baiklah Ibu-Ibu, saya akan mencoba melanjutkan pemaparan diseminasi budaya positif tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi seperti yang Ibu Dwi sampaikan tadi, bahwa di dalam pembelajaran itu terdapat 5 posisi kontrol guru. Jadi menurut ibu-ibu, posisi kontrol yang manakah yang saat ini sudah ibu-ibu terapkan? Apakah sebagai penghukum? Tapi sepertinya kalau di SD 4 saya perhatikan tidak ada ibu-ibu guru yang berposisi sebagai penghukum. Saya yakin tidak ada. Ya, yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu mengucapkan kepada siswa, kita membuat siswa itu seperti agar mereka itu menjadi merasa bersalah terhadap kita dari kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian mereka jadi berpikir, oh itu karena salah saya, seperti itu, koreksi diri. Tapi sebetulnya pembuat merasa bersalah itu bukanlah posisi kontrol yang baik bagi murid. Yang ketiga itu ada teman. Posisi teman berdampaknya positif ya ibu-ibu, dampaknya positif, tetapi sebetulnya itu juga masih kurang tepat. Yang keempat ada pemantau, yang kelima itu manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini akan saya beri contoh penjabarannya masing-masing. Dan manakah nanti yang
posisi kontrol terbaik yang seharusnya kita terapkan di sekolah terhadap murid-murid kita. Ya, kita masuk ke penerapan posisi kontrol yang pertama. Itu ada kasus seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, pada saat upacara kita lihat di situ ada posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau pada posisi kontrol penghukum, jadi kita langsung menghakimi siswanya seketika itu juga tanpa kita mau tahu apa itu alasannya, kemudian tanpa kita membuat kesepakatan terhadap murid. Jadi tiba-tiba ketika anak itu nggak pakai atribut, terus kita langsung ngomong, sana kamu pergi hormat pada bendera 1 jam, seperti itu. Jadi itu keputusan itu hanya kita yang menentukan, jadi murid itu tidak terlibat. Atau ada lagi kalimat yang biasanya digunakan, yang sering kita ucapkan itu biasanya lebih ke mengancam. Awas ya kalau nggak nurut sama ibu, begitu ya. Kadang kan kita sering dengar ya, awas ya kalau nggak nurut sama ibu. Nah, sekarang saya ingin ibu-ibu memposisikan bagaimana perasaan ibu-ibu ketika ibu-ibu berada pada posisi murid dan gurunya berbicara seperti itu. Kira-kira seperti apa, Bu? Awas ya kalau nggak nurut. Kira-kira perasaan ibu seperti apa? Diancam ya, jadi kita nggak nyaman gitu kan, Bu. Artinya berdampak negatif. Jadi dari ucapan-ucapan yang guru berikan itu juga bisa murid tidak sepenuhnya murid bisa menerima. Bahkan murid itu bisa memberontak, melawan, kemudian jadi pendendam. Kita nggak akan tahu kejadian ke depannya. Barangkali ketika kita memberikan sebuah hukuman, tiba-tiba kita mau pulang, ban motor kita sudah kempes. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi bisa menjadikan murid itu memiliki sifat pendendam. Kemudian yang kedua, itu ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kalau pembuat merasa bersalah itu kita seperti kok kamu begini sih. Jadi ada rayuan. Tapi di dalam rayuannya itu tersirat kalimat supaya mereka menghargai dan menganggap kita. Ya memang sebagai guru kita ingin dihargai, tapi tidak seharusnya kita bersikap terhadap murid itu membuat mereka jadi merasa bersalah. Jadi kayak kita murid punya hutang sama kita. Contohnya kita bilang ke murid ketika dia nggak pakai atribut, kita masih marah ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu kita masih marah, tapi kemudian kita nada bicaranya melemah. Jadi berapa kali harus memberitahu kamu gitu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ada kata kecewa di situ sehingga murid itu merasa bersalah terhadap diri kita. Ini karena saya, ibu guru marah karena saya, seperti itu. Jadi ada perasaan yang terpendam di dalam hati murid. Itu juga berdampak pada hal-hal yang bersifat negatif. Lanjut, yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini saya amati sudah ada di lingkungan SDN 4 Gedong Tataan. Sebetulnya ini sudah berdampak positif. Jadi positifnya murid itu menjadi lebih akrab dengan kita. Gitu kan ya, ibu-ibu murid itu jadi akrab sama kita. Tapi ternyata ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya apa? Yang pertama, murid itu jadi ketergantungan. Murid jadi ketergantungan ketika dia ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, terus dia langsung nyari-nyari kita. Ibu, tolongin dong. Ibu, gimana ya? Saya nggak bisa. Jadi tidak ada kemandirian di dalam diri murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri, seperti itu. Nah, kemudian selain ketergantungan, bisa jadi murid itu juga melakukan sesuatu ketika hanya kita yang memerintah, seperti itu. Jadi ketika kita berposisi sebagai kontrol seorang teman, jadi kalau misalnya
Saya contohkan misalnya, biasanya anak-anak itu kan lebih suka dengan pelajaran PJOK. Benar nggak ibu-ibu? Kalau PJOK kan semangat banget tuh, 45 ya. Jadi kalau misalnya sama boneka-bonekanya ini dijadikan teman sama siswa. Tapi ketika boneka memposisikan dirinya sebagai teman, kemudian murid itu hanya mau diperintah sama boneka. Seperti itu. Jadi ketika misalnya boneka bilang, nak, minta tolong sih sampah yang di depan itu, yuk kita ambil, berangkat. Tapi ketika guru lain yang menyuruh, itu mereka mengabaikan. Nah biasanya, kalau saya perhatikan, kalau di lingkungan sekolah kita, anak-anak didik kita ya, yang di kelas masing-masing, artinya kepada wali kelasnya, mereka seperti itu, nurut. Ya benar nggak ibu-ibu? Tapi ketika berhadapan dengan guru lain agak agak ngeyel gitu ya, agak sulit untuk diarahkan begitu. Jadi contohnya kalau di posisi sebagai teman itu kalimat yang diucapkan itu kita minta tolong, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini gitu, atau kita membebaskan mereka dari sebuah hukuman. Misalnya mereka nggak pakai atribut nih, kita tanya kenapa nggak pakai atribut, bla 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 jawabannya. Ini bu hilang bu, gitu. Tadi dicari di rumah nggak ada. Terus kita langsung bilang, oh ya sudah nggak apa-apa, tapi minggu depan jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu. Ternyata itu juga merupakan posisi kontrol sebagai teman, dan itu juga belum baik, bukan tidak baik, belum baik diterapkan kepada murid kita. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu anak itu sudah tahu konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu mereka sudah paham ketika mereka melakukan kesalahan pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Seperti contoh, misalnya ketika di dalam kelas, itu kan kita biasanya kalau di awal tahun pelajaran baru buat peraturan kelas ya, ibu-ibu. Misalnya dilarang apa ibu-ibu misalnya? Nah, dilarang buang sampah sembarangan misalnya. Ketika ada yang membuang sampah, konsekuensinya apa nak? Gitu. Gimana? Gitu kan biasanya kalau ada yang buang sampah sembarangan, konsekuensinya apa nak? Ini bu, suruh piket waktu pulang gitu kan. Jadi ketika ada anak yang buang sampah sembarangan, kemudian kita hanya berkata, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi kita hanya seperti itu, dan itu juga belum baik diterapkan untuk peserta didik kita. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir, Budwi, lanjut ya. Posisi kontrol yang terakhir itu ada posisi manajer. Nah, inilah posisi kontrol yang baik untuk diterapkan kepada murid-murid kita. Karena yang disampaikan Bu Dwi tadi, kenapa kita harus dalam posisi manajer? Supaya motivasi intrinsik murid itu tumbuh dengan sendirinya, supaya mereka menyadari apa sih kesalahannya, kemudian bagaimana sih konsekuensinya, dan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi sebagai manajer kita hanya membimbing. Semua keputusan, semua konsekuensi, kemudian pemikiran itu berasal dari murid, seperti itu. Jadi contohnya di sini ada kalimat apa kamu tahu kesalahanmu gitu. Ketika murid datang atributnya nggak lengkap, kita deketin. Pasti kalau kita deketin, saya yakin murid itu udah punya rasa kan, ini ibu ini deketin saya pasti karena saya nggak pakai topi gitu kan. Iya, mau nanya nih. Nah kita dekati, tapi nggak langsung kita kamu maju ke depan. Nah seperti itu tidak. Kita bisa bilang, kamu tahu kenapa ibu mendekati kamu gitu. Kamu tahu kesalahanmu apa, seperti itu. Kita bisa tanya seperti itu. Nanti kan pasti dia jawab, iya bu, saya tidak memakai topi, seperti itu. Nah nanti kita kembalikan lagi ke
bagaimana sih harusnya seperti apa kalau hari Senin gitu. Keyakinan sekolah kita harusnya seperti apa? Nanti kan dia menjawab, iya Bu, harusnya saya pakai topi, pakai dasi, pakai ikat pinggang. Nanti kan dia akan menjawab. Kemudian setelah itu kita tanyakan lagi, seperti apa? Bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Seperti itu. Jadi ada penyelesaian konflik seperti itu ibu-ibu. Jadi inilah posisi kontrol yang paling baik yang diterapkan kepada murid-murid kita, yaitu sebagai manajer, sehingga motivasi intrinsik murid itu timbul dengan sendirinya. Mereka memiliki tanggung jawab, kemudian mereka juga mandiri, artinya mereka bisa menyelesaikan permasalahan, betul, bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka buat. Nah, ibu-ibu, tadi kan sudah saya contohkan kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan ketika kita berada pada 5 posisi kontrol tadi. Ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk ibu-ibu. Jadi di sini ada sebuah pernyataan, dari guru. Kemudian ibu-ibu tentukan kira-kira dari pernyataan itu berada pada posisi kontrol yang mana ya dari kelima tadi. Jadi posisi kontrol apakah aku? Kalimat yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita bilang ke murid itu, ibu kecewa loh nak sama kamu. Kira-kira menurut ibu itu masuknya ke dalam posisi kontrol yang mana? Ya, betul. Pembuat merasa bersalah. Jadi di situ ada kata kecewanya. Jadi kita bikin anak itu, oh iya ya, kayak bikin anak sedih gitu ya, ibu-ibu, merasa bersalah. Lanjut pertanyaan kedua. Nah, sekarang ke pernyataan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu lagi, pasti kamu yang nggak pernah benar gitu. Ada nggak ibu-ibu yang suka begitu? Kamu lagi, pasti kue benar, gitu ya Bu. Kadang-kadang kita emosi ya Bu di dalam kelas. Nah, itulah kita mulai sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mengubah paradigma, mengubah mindset kita dari posisi yang tadinya belum baik, posisi yang tadinya masih berdampak negatif ke posisi yang berdampak positif. Yuk ibu-ibu, yang mana nih kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Dari kelima tadi. Sama. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari nada, dari kalimatnya saja kita bisa langsung menilai. Kamu tidak pernah benar nih. Artinya kita menghakimi si anak nih. Kamu nggak pernah benar. Jadi yang mana? Penghukum, ya betul Bu, penghukum. Karena kita menghakimi siswa tanpa kita tahu, tanpa kita bertanya apa alasannya, apa tujuannya mereka berbuat seperti itu. Tiba-tiba kita langsung muncul, kamu lagi, pasti kamu yang nggak pernah benar. Gitu. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ada pertanyaan dari gurunya. Gurunya nanya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana Bu? Yang manajer. Ya, benar. Jadi kita mengarahkan siswa supaya siswa bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya. Lanjut. Nah, yang keempat. Ini. Ayolah, gitu. Kita sambil membujuk. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Ya, teman ya, kita membujuk. Jadi dia melakukannya seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita berada pada posisi kontrol seorang teman,
murid itu hanya mau melakukan sesuatu ketika si guru itu yang memerintahkan gitu. Maka di situ ada kalimat demi ibu ya gitu. Nah sebenarnya itu nggak bagus ternyata. Sama anak juga kadang kita seperti itu ya Bu, ya nggak? Iya. Kadang dielus, iya benar. Sama demi ibu ya, untuk ibu ya. Gitu. Lanjut ke 5. Ini yang terakhir, yang kelima. Sebagai apa Bu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi dia ada kesalahan dan ada konsekuensinya. Kamu tidak pernah mendapat nilai, itu konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas itu kan kesalahannya. Jadi murid itu sudah tahu kesalahannya dan dia juga tahu konsekuensinya. Nah, gurunya menekankan, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Yang mana Bu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau yang manajer? Pemantau, ya, yang pemantau ibu-ibu. Jadi kalau gurunya itu hanya melihat saja, kira-kira kalau pemantau itu si anak sudah tahu konsekuensinya. Jadi kan kita melihat nih, anak ini benar-benar melakukan atau tidak ya. Kan ketika kita misalnya memberi hukuman, ada anak nggak mengerjakan PR misalnya, ya sudah sana keluar, kerjakan di luar. Nah kita sebagai guru itu kita masuk dalam posisi pemantau. Benar nggak ibu-ibu? Kita belum tenang nih, pasti kita bentar-bentar melongok. Benar nggak sih anak ini kerjain di luar, gitu kan? Benar nggak sih udah selesai belum sih? Apa cuma mainan doang seperti itu? Nah itulah posisi pada kontrol pemantau. Ya, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi saya sampaikan ketika di awal tahun ajaran baru, pasti ibu-ibu membuat sebuah peraturan kelas, ya nggak, aturan kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang terlambat, gitu ya Bu. Nah sebetulnya lebih tepatnya, kenapa kita harus merubah ke keyakinan kelas? Karena ketika kita membuat peraturan kelas, mindsetnya, pemikirannya, peraturan itu artinya harus dilaksanakan. Ketika tidak melaksanakan pasti ada sanksinya. Nah kalau peraturan kelas itu biasanya kalimatnya dia kalimat-kalimat yang bersifat negatif seperti itu, dilarang. Nah kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh kesepakatan antara guru dengan murid kalau di dalam kelas. Tapi kalau sudah lingkupnya sekolah, itu ada kesepakatan antara guru, ada muridnya, ada komite sekolahnya, dan ada warga masyarakatnya. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa perlahan-perlahan mengubah paradigma dari sebuah peraturan kelas yang tadinya dengan kata dilarang, kita rubah menjadi keyakinan kelas. Artinya kalimatnya berubah menjadi kalimat yang positif. Contoh misalnya, ketika di peraturan kelas kita buat dilarang datang terlambat, begitu ya ibu-ibu. Nah di keyakinan kelas itu kalimatnya kita rubah menjadi kalimat yang berkonotasi positif. Jadi datang. Nah, benar Bu ini sudah bisa tuh menerapkan datang tepat waktu. Ya, ibu-ibu tadi kan kalau peraturan kelas itu biasanya kita langsung buat aja ya. Anak-anak, kita buat peraturan kelas ya, ayo nomor 1 apa? Dilarang datang terlambat ya, gitu kan ya ibu-ibu. Kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi dengan murid. Jadi kita bisa menyuruh murid itu menuliskan apa yang dia yakini, bahwa kesalahan apa sih yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas gitu. Ditulis dulu di kertas
masing-masing, atau kita bisa pakai sticky note namanya, kertas tempel yang warna-warni itu ibu-ibu. Jadi kita nyuruh anak-anak nulis, kemudian nanti kita tempel, kita sediakan karton atau bisa kita langsung ke papan tulis saja. Yuk silakan ditempel. Nanti kita sortir, kalau ada jawaban yang sama kita sortir, kemudian setelah kita sortir baru kita rubah dari kalimat negatif tadi, kita rubah jadi kalimat yang positif. Maka jadilah sebuah keyakinan kelas. Lanjut. Ya, yang terakhir yaitu materi tentang segitiga restitusi. Tadi kita sudah belajar posisi kontrol guru, dan posisi terbaik itu berada pada posisi manajer. Akan lebih baik lagi ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di dalam kelas ataupun di sekolah, kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Karena memang ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada, terlihat ya Bapak Ibu, pertama itu di bagian bawah, dan menstabilkan identitas. Kemudian di sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu di sisi sebelah kanan ada menanyakan keyakinan. Keyakinan itu maksudnya keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat bersama-sama bersama murid. Jadi yang pertama, sebelumnya segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Jadi kita kalau anak salah itu kita nggak langsung marah-marah, kita ajak diskusi dulu, kita ajak berdialog dulu. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri dan bertanggung jawab? Karena murid dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya, mencari solusi dari permasalahannya, dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Seperti itu. Kita lihat langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Lanjut slide. Nah, ini di kegiatan menstabilkan identitas. Jadi di kegiatan langkah menstabilkan identitas ini, ketika anak berbuat salah, kita menguatkan mereka dulu. Menguatkan mereka artinya kita jangan sampai menghakimi mereka. Oh kamu itu salah, kamu itu begini. Nah itu tidak betul ibu-ibu. Jadi ada kalimat yang bisa kita gunakan. Seperti ini, yang pertama contohnya, kita meyakini murid dulu, berbuat salah itu wajar. Wajar kok nak. Semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan, seperti itu. Tidak apa-apa ibu-ibu kita berbicara seperti itu supaya pemikiran mereka terbuka dulu tuh. Oh iya benar ya, bahwa saya ini memang salah begitu. Kemudian ada lagi kita juga bisa bilang ibu juga pernah kok melakukan itu gitu. Jadi ya tidak berbohong ya ibu-ibu, pasti kita sebelum guru kita juga pernah menjadi seorang murid, dan ketika menjadi seorang murid kita juga tidak selamanya sepenuhnya melakukan perbuatan yang baik, pasti ada melencengnya, pasti ada salahnya seperti itu. Jadi kita meyakinkan murid bahwa mereka saja yang melakukan kesalahan, tapi ibu juga pernah kok nak dulu seperti itu wajar. Nah, nanti kan mereka mulai di pikirannya dari yang marah, kalau yang berantem tuh ya ibu-ibu biasanya dari yang mereka kalau bahasa Jawanya berdegang gitu loh, kayak nggak bisa dikendalikan, marah, mukanya merah, metenteng ya. Jadi ketika kita bilang nggak apa-apa nak, berbuat seperti itu wajar, nanti kan dia lama-lama ya tidak seketika itu juga ya, tapi lama-lama mereka akan luluh begitu. Lanjut ke langkah berikutnya. Setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita merayu mereka tadi, kita membuka pikiran mereka, kemudian kita memvalidasi tindakan mereka yang salah. Jadi kita pelan-pelan terus kita masuk ke alur di mana mereka bisa menyadari kesalahannya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di layar. Contoh yang pertama, kamu pasti punya alasan ya nak kenapa melakukan itu. Jadi tadi dari anak yang marah,
nggak apa-apa kok nak, wajar kalau kamu marah. Ibu juga dulu pernah kok marah-marah. Nah, terus kita tanya, kenapa nak? Kok kamu marah-marah sih sama temenmu? Nanti kan dia bakal jawab nyerocos, ini bu, gitu ya ibu-ibu. Artinya mereka sebetulnya tahu letak kesalahannya. Kemudian kalau mereka sedang bercerita, kita dengarkan seantusias mungkin. Jangan pernah memotong apa yang disampaikan oleh murid. Jangan pernah memotong kemudian, oh ya kamu yang salah. Nah itu kita sudah balik lagi tadi, sudah tidak menerapkan. Kemudian ada lagi contohnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita semakin menguatkan mereka, seperti itu ya. Lanjut ke langkah yang ketiga, yang terakhir. Nah, setelah kita membuat mereka menyadari kesalahannya, kemudian langkah yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Keyakinan kelas kita tanyakan, nah ketika kamu berbuat seperti ini, menurutmu apakah kamu sudah menerapkan keyakinan kelas yang kita buat? Nanti kan dia akan ingat, oh iya waktu itu kan saya sama Bu Rini pernah buat keyakinan kelas gitu. Enggak Bu, gitu kan pasti dia jawab enggak Bu. Nah sekarang menurutmu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nanti kan dia akan ngomong, ya Bu saya nggak sayang sama teman, saya tidak bisa menghargai, saya tidak bisa menghormati, seperti itu. Karena tadi saya sudah marah-marah sama teman saya, gitu kan. Artinya mereka pelan-pelan kita arahkan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Kemudian setelah menanyakan keyakinan, kita carikan solusinya. Tapi bukan kita, bukan guru yang punya, tapi biarkan murid yang memikirkan sendiri bagaimana mereka harus memperbaiki kesalahannya. Misalnya contoh kalau mereka sudah bilang, iya Bu, saya tidak menghormati teman. Nah berarti sekarang kamu harus minta maaf sama temanmu. Nah itu salah ibu-ibu. Jadi bukan kita yang mencari solusi. Jadi kita tawarkan lagi ke mereka, kita sampaikan lagi ke mereka. Kalau begitu kira-kira bagaimana mau memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira kamu mau bersikap yang seperti apa nak? Iya Bu, saya minta maaf nanti sama si A, seperti itu. Nah, segitiga restitusi ini sudah pernah saya terapkan di kelas waktu itu, pernah 1 kali ya ibu-ibu. Tapi tidak semua kegiatan, tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan pakai segitiga restitusi ya ibu-ibu. Maksudnya tidak harus. Karena kan kalau di dalam kelas misalnya nih, kita lagi duduk, terus si A laporan, Bu ini nakal. Nanti si B, kita ngasih ngerestitusi, si B udah ngomong lagi, Bu ini nakal. Kalau kita mau restitusi lagi, kapan kita belajarnya? Gitu. Jadi hanya pada permasalahan-permasalahan tertentu yang mungkin berkelanjutan yang kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Begitu. Ya, sampailah kita di kesimpulan ibu-ibu. Jadi dari budaya positif yang sudah kami sampaikan tadi, ada 8 budaya positif. Bisa kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif itu berasal dari dalam diri kita terlebih dahulu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kalimat ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, kembali lagi, berawal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol murid kita, walaupun kita lebih dewasa dari murid kita, tapi kita tidak bisa mengontrol mereka. Kemudian kita tidak bisa memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu hal jika mereka tidak menyadari sendiri, tidak dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu. Baik, ibu-ibu, terima kasih
Demikian diseminasi pemahaman budaya positif yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit kita terapkan bersama-sama, saling berkolaborasi, saling mengingatkan, karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan ya Ibu-Ibu. Kita saling mengingatkan untuk menuju sekolah yang dan guru yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf ketika dalam penyampaian dari kami ada kalimat yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Karena kami masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.